Orang ini guys lagi tergila-gila padamu, addicted to you. Oke, kecanduan sama kamu dan dia akan manis sekali untuk mengucapkan janji-janji sama kamu karena lagi dalam masa the night of cups atau the night of cups ditambah the night of wands dan itu very very passionate person. Orang ini guys akan ngomong tinggi soal janjinya tapi kemudian tidak mampu untuk mewujudkannya karena aku lihat akan ada sabotase yang datang dari pihak ketiga. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan apakah dia akan menepati janjinya untuk ke-12 zodiak sign di bulan Maret 2026. Oke. Ada seseorang yang berjanji sama kamu guys, tapi kamu antara percaya dan gak percaya dengan janjinya ini, oke? Entahlah karena ini orang bukan tipe yang rutin menepati janji, atau memang kamu udah ilfil aja dengan janji manusia begitu ya. Nah itulah tujuan dari readingan ini aku buat untukmu guys, supaya kita bisa cari tahu kira-kira orang yang berjanji ke kamu ini peluang untuk menepati janjinya besar atau kecil, oke? Sehingga kamu bisa mempersiapkan dirimu guys, apakah akan senang atau kecewa dengan janji ini, oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang yang sedang dijanjiin saat ini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin. Dan aku akan bukakan 10 kartu. 6 kartu pertama akan membahas tentang janji ini supaya kamu tahu ini readinganmu atau bukan. Dan kemudian 4 kartu terakhir yang vertikal adalah berupa tips dan trik atau nasihat dari semesta tentang bagaimana seharusnya kamu menyikapi janji ini, oke? Kalau kamu tertarik nanti untuk menonton video extendednya, you know what to do. Dan kalau ada masalah dalam mengakses video extended, you know what to do, oke? Oke, silahkan perhatikan baik-baik guys, kira-kira apa kata pesan ini untukmu, kata kartu ini ya. Oke, apakah dia akan menepati janjinya? For all zodiac sign, about promise. Janji ini bisa macam-macam ya guys. Nanti abang belikan kamu apartemen, nanti abang belikan kamu mobil baru. Habis lebaran abang ajak kamu ke Eropa. Habis lebaran abang akan ketemu sama orang tuamu, mau nikahin kamu. Atau nanti adek akan macam-macam lah janji-janji ini ya. Bisa jadi kamu abang-abangan saat ini atau bisa jadi kamu adek-adekan. Oke, the three of swords. Damn guys, this is a very very nasty energy. The three of swords adalah pain ya. Tapi kita belum tahu juga guys, apakah ini orang sengaja karena ini sabotase. Apakah ini orang sengaja mensabotase sehingga tidak ada janji itu tidak ditepati, atau ada orang lain yang mensabotase janji tersebut sehingga tidak bisa ditepati? Yang pasti janji ini tidak akan terrealisasi. Itu dulu guys yang perlu kamu ketahui. Kalau The Three of Swords sudah datang, kamu akan sedih banget, kamu akan kecewa banget, kamu akan merasa dikibuli, kamu akan merasa dihianati. Cuman ada kehadiran another party here. Nah, karena another party ini bisa jadi dia yang panggil guys untuk membuat janji ini batal. Atau bisa jadi dia ada niatan untuk menepati janjinya tapi disabot sama another party, pihak lain. Nanti kita lihat seperti apa ya. Temperance dan the Two of Swords. Sagittarius, oke, apa kabar? Kita lihat dulu guys dari oracle-nya. Satu kartu dari sini sebagai pilihan untuk pesan kamu ini. Halo. Apakah dia akan menepati janjinya? Tembakin dong. Ya. The high and low of this connection has become my addiction. High and low. High and low itu guys, naik dan turun. Oke. Itu tidak stabil. Segala sesuatu yang tidak stabil bukanlah hal yang baik. Segala sesuatu yang tidak stabil bukanlah hal yang ideal. Aku rasa janji ini berkaitan dengan komitmen atau connection ya. Jadi bukan tentang
benda sih. Karena memang kan tadi aku bilang di awal, bisa jadi kamu dijanjiin dibeliin apartemen, dijanjiin dibeliin mobil, dijanjiin akan dibawa liburan begitu. Tapi bukan ke arah situ sih guys. Tapi kayaknya dia menjanjikan kejelasan atau kepastian dalam sebuah connection. Dan ini melibatkan the three of sword. Mungkin ini suami orang atau istri orang guys, atau seseorang yang sedang punya hubungan sah dengan seseorang laginya, dan kemudian kamu ada di tengahnya. Atau bisa jadi kalian sekarang one and one, tapi sebelum 6 bulan akan masuk pihak ketiga. Yang pasti janji ini tidak akan bisa ditepati ya. Oke, mari kita lihat kartunya. When it's addiction, it's devil guys. It's not a good energy. Banyak orang yang merasa kalau addiction itu adalah cinta. No, cinta itu harusnya tenang ya. Tidak bikin kecanduan guys. Just enjoying the feeling, the emotion. Jadi saat ini ada cerita addiction. Kamu ngelihat dia tuh kayak tergila-gila sama kamu guys, atau kamu yang tergila-gila sama dia, atau kalian berdua saling tergila-gila satu sama lain. Up and down-nya itu cepat banget, nggak stabil. Itu biasanya kalau masuk ke outputnya adalah ketidakpercayaan, ketakutan guys, insecure. Jangan-jangan nanti hubungan ini nggak bisa bertahan lama. Selalu aja ketakutan gitu guys. 3 bulan menjalin hubungan, 3 tahun mikirin hal yang menakutkan. Itu dia ciri-ciri addiction, oke? Dan kalau kamu berada dalam situasi seperti itu guys, anytime di luar readingan ini pun, ingatlah bahwa itu devil ya, itu bukan a good connection. Oke, mari kita langsung mulai kartunya. Hai. The Eight of Pentacles. Eight of Pentacles itu kerja sama guys. Oke, just take how it resonate ya to your personal life. Kolaborasi. The Eight of Pentacles. This is the Queen of Pentacles. Prinsip cross by the Page of Pentacles. Oh, Queen dan Page. Jadi kayak ada ratu dan kemudian ada prajurit. That's not real prajurit. Jongos guys. Hermit. Halo Virgo, apa kabar? Kemudian ada the Seven of Cups, the Ten of Wands, burden banget ya. The Sun, Emperor, Five of Swords, Justice, the Two of Swords, di bawahnya the Knight of Cups. Sorry. Atau bisa jadi guys something about emotion. Jadi emotion is included in this situation. Jadi memang ini kayak gimana gitu guys, karena pakai feeling. Jadi ini bukan janji-janji yang kayak biasa guys. Ini janji yang pakai perasaan. Mungkin ada romantisme di sini, mungkin ada pegangan tangan di sini guys, mungkin ada tatapan mata yang mendalam di sini. But as night, okay, you don't really expect that this promise will be fulfilled. Oke, kamu itu kayak oke deh. Gitu. Tapi makin lama guys, karena ada emotion yang terlibat di sini, maka kamu akan semakin berharap. Itu memang hal yang biasa sekali dalam addiction. Oke, dalam addiction. Jadi kayak aku nggak bisa bilang ini harapan palsu, nggak bisa. Hanya orang yang memberi janji ini adalah orang yang tidak eligible, oke, tidak qualified. Itu aja sih masalahnya. Nah, kamu aslinya yang jauh lebih qualified dalam hal memahami janji orang atau memahami tentang seperti apa janji di dunia ini guys. Tapi karena ini orang nanti akan pakai romantisme, Knight of Cups guys, is a very romantic person, passionate gitu, dan itu yang membuat kamu jadi kayak kemakan guys. Oke, berarti ini betul nih, berarti benar nih, berarti benar nih. Tapi sebelum Agustus 2026 berlalu, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kamu akan segera masuk ke dalam the Three of Swords atau kecewa karena janji ini tidak akan bisa ditepati ya. Oke, jadi ciri yang pertama adalah there is feeling including about this story. Jadi pakai rasa ini guys. Jadi bukan asal janji yang disebutkan biasa aja, tapi pakai perasaan, romantisme ya. Yang kedua, yang berjanji sama kamu ini guys berapi-api, bersemangat luar biasa. Bukan yang kayak you know ya, kadang-kadang ada orang janji kayak asal bilang, ya udah ntar aja gini deh, gak usah khawatir lah, nanti kalau misalnya tentang barang, kalau ada uang tak beliin. Bukan kayak gitu. Tapi dia akan bilang begini, kemanapun uang akan aku cari supaya membelikan yang kamu inginkan tersebut. Beda ya guys. Jadi orang yang kalau dibilang ya udah sabar aja, ntar kalau ada uang gue beliin deh mobil buat lu. Kalau begitu yang dia ucapkan, bandingkan dengan nanti akan ku cari kemanapun uang itu supaya aku bisa belikan mobil untukmu. Respon orang yang dijanjikan akan berbeda. Nah, orang yang sedang yang kamu fokuskan ini orang tipe kedua,
romantisme. Knight of Cups. You know? Nah, itu ciri-cirinya. Jangan lu tersesat lagi guys di readingan tarot. Jadi kalau misalnya orang yang berjanji sama kamu ini memang sambil makan gitu, sambil kentut dia berjanji sama kamu guys, ini bukan readinganmu. Ini readingan orang yang itu hanya saja memang kayaknya orang yang bukan orang yang qualified ya. Ini kayak banyak omong gitu deh guys, oke? The Knight of Wands, ya, passion, Knight of Cups, Knight of Wands, itu kayak gunung pun tak belah buat lu deh, kayak begitu. Six of Cups, awalnya lu kayak kayak gitu guys, tapi lama-lama lu berharap. That's we call addiction. Lama-lama lu makin berharap. Jadi semakin kita berharap guys, ketika ada Three of Swords datang, semakin sakit rasanya, ya nggak sih? Nah, itulah tujuan dari readingan ini guys. Supaya kamu sudah mulai bisa mengendalikan dirimu. Bukan aku bilang guys bahwa kamu dilarang untuk berharap. Harapan itu bagus, tapi bukan berharap sama manusia ya, berharap itu sama Tuhan. Bukan berarti kamu harus shutting down this hope, no. But please understand that this person could be speaking, saying a very very nice word to you, but they are not eligible. Gak bisa mereka melakukannya. Gak mampu mereka melakukannya. Calon-calon istri siri, itu sedang aku ajak bicara ini guys. Calon-calon istri yang akan dijadikan ada istri muda apa segala macam, diresmikan begitu. Karena ada Three of Swords, kayaknya sudah ada perselingkuhan. Kalau ini tentang romance ya guys, yang sedang terjadi saat ini atau yang connect-nya ke kamu itu, iya sih ada laki-laki yang sudah beristri yang berjanji akan menjadikan aku istri keduanya. Nah, it won't happen. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk melakukannya ya. Kalau misalnya ini adalah tentang menyingkirkan sesuatu supaya kamu bisa coming in, itu pun tidak akan terjadi. Kalau misalnya ini adalah tentang bisnis, partnership, baiklah aku akan berhenti berbisnis dengan dia supaya besok aku bisa mulai berbisnis dengan kamu. Nggak bisa. Apa-apa yang berkaitan dengan the Three of Swords, ada yang disingkirkan dan ada yang masuk. Atau let's do it together. Yang disingkirkan ini nggak perlu disingkirkan, kemudian yang mau masuk silakan masuk. Nah, itu nih guys kisah readingan ini tentang janji ini. It won't happen. Nggak terjadi ya. Oke, kita lihat center of the reading. The Queen of Pentacles crossed by the Page of Pentacles. Semakin hari prinsipmu akan semakin let's say menyesuaikan, not in a good way, untuk bisa membuat janji ini terpenuhi. Kayak akan ada yang kamu korbankan guys. Nah itu yang lebih parah lagi atau lebih fatal lagi. Jadi sebenarnya kamu punya standar yang tinggi, let's say like that. Dan kemudian kayaknya aku harus menyesuaikan dengan cara turun standar supaya dia bisa memenuhi janjinya. Gede apapun pengorbanan yang lu lakukan guys, serendah apapun standar yang kamu turunkan, ini akan tetap menjadi janji yang tidak bisa ditepati. So, ngapain turun standar? Ya enggak? Ngapain turun standar guys? Tetaplah berada pada standarmu yang tinggi, that's all. Maybe someday somebody will promise you something which is equivalent with your standard. Ya gak sih? Jadi kayak tugas aku berikutnya untuk menyampaikan sama lu, jangan sampai lu turun standar demi membuat orang ini bisa menepati janjinya. Janji itu dibuat di standar tertentu. Nah karena seiring bertambahnya waktu, tambah bulan, katakanlah dimulai dari April, kok kayak gak bisa ya, Mei kok kayak gak bisa ya, lu makin nurunin standar lu guys, supaya dia bisa menepati janjinya. No. Kayak misalnya time frame, dalam 3 bulan ya, katanya begitu guys. Kemudian udah masuk ke bulan kedua tapi memang kayak belum ada tanda-tanda. Oke, tambahlah 3 bulan lagi, itu nurunin standar guys. Oke. Atau misalnya kuantitasnya sekian atau kualitasnya akan begini atau akan seperti ini deh nanti ketika aku menepati janjiku, dan kamu itu ada di standar yang tinggi, match the standard. Lalu kemudian sebulan 2 bulan berlalu kok kayak nggak ada tanda-tanda ya akan dipenuhi begitu, dan kemudian kamu menurunkan. Oke, jangan yang kayak gitu deh, bisa nggak yang tipe 2-nya aja atau tipe 3-nya aja. No, never do that ya, because this person is not eligible, that's all. Kita teruskan untuk ketiga, the Sun. Kalau kamu tetap berada di standar atau prinsip, because this is the Queen of Pentacles guys, center of the reading, you
will see, you will keep see the light kayak begitu, karena posisi tinggi itu kan kayak that's the sun. Oke, itu adalah keadaan yang baik atau yang menyenangkan untukmu. Jadi lebih bagus guys, nggak usah menurunkan standarmu demi membuat janji ini ditepati. Lebih bagus kamu tetap berada di standar yang tinggi tadi, walaupun pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa janji tersebut tidak bisa ditepati. Something like that. I don't know how to explain that for you more than this. I hope you can understand ya. Jadi you will be just fine without this promise fulfilled. Karena dari awal pun kamu kan kayak gitu ya guys, mendengar janji ini gitu. Stay there. Kalau dia nggak bisa menepati janjinya di posisi standar tinggimu tadi, at least kamu tetap di standar yang tinggi. Daripada kamu setiap bertambahnya waktu menurunkan standarmu, dan ujung-ujungnya dia tetap tidak bisa memenuhi janji tersebut. Nanti lu sadar ketika janji tersebut tidak bisa ditepati, lu udah di posisi bawah. Kan amsyong banget ya guys. Itu yang paling penting lo ketahui dari readingan ini. Oke, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading. Apakah dia akan menepati janjinya di bulan Maret 2026? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.